Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang balita tewas dalam kebakaran permukiman di Karanganyar, Balikpapan. KSOP Balikpapan sebut kebocoran jadi penyebab kapal feri penyeberangan Balikpapan Penajam itu tenggelam. Meski Idul Adha tinggal sebulan lagi, permintaan sapi kurban di Tarakan masih sepi. Petugas pemadam kebakaran bekerja cepat memadamkan kobaran api yang membakar permukiman kawasan RT 31 Karanganyar, Balikpapan Tengah, Selasa subuh. Musibah ini tidak hanya menghanguskan bangunan, namun juga menelan korban jiwa, yakni seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Korban ditemukan oleh petugas di tengah puing bangunan yang terbakar. Dari warga dan ketua RT setempat diketahui terdapat 5 rumah yang hangus terbakar. Bapak Ibu yang di belakang sana. Sekitar 5 rumah. RT berapa di sini? RT 31. Sekitar jam berapa tadi berarti? Habis sembahyang. Sekitar jam 5. Yang tinggal di rumah siapa, Bu? Kosong, saya punya rumah. Oh, rumahnya Ibu kosong. Api berasal dari rumahnya Ibu atau rumahnya mana? Rumah sebelah saya. Rumah di sebelah ya. BPBD menyatakan lokasi kebakaran ini berada di kawasan padat. Agar api tidak meluas, mereka mengerahkan 14 mobil pemadam yang berasal dari BPBD, Pertamina, polisi, dan tentara. Di mana satu perumahan padat di samping Pertamina. Keadaan sekarang cukup aman. Kita mengerahkan kurang lebih 14 unit, di mana diantaranya 2 unit Pertamina, 1 unit Angkatan Laut dan 1 unit Polda, dan sisanya pemadam Kota Balikpapan. Sejauh ini penyebab kebakaran yang memakan korban jiwa ini masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Suara lonceng tengah malam ini membuat warga Sumberjo, Balikpapan Tengah panik. Lonceng dari pukulan tiang listrik itu menandakan adanya kebakaran di salah satu rumah warga. Untuk memadamkan api, BPBD mengerahkan 7 mobilnya. Mereka harus bekerja ekstra lantaran lokasi kejadian dipenuhi tiupan angin kencang. Salah satu warga menyatakan awalnya mendengar suara mirip air mengalir. Tak lama berselang terdengar teriakan kebakaran dari warga lain. Musibah tidak terduga itu menyebabkan warga panik dan masing-masing berusaha untuk menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Setelah tahajud sekitar jam 3, saya pikir ada air, nyalakan air. Karena kan lampunya air itu kan kena sentuhan kericik-kericik. Saya pikir air jatuh. Sekitar jam 3 itu, Bu ya? Sekitar jam 3, lewat lah, jam 3 setengah 4 lah. Nah setelah saya sudah tahajud, terus saya bangun lagi, saya kenapa air itu tidak dimatikan. Nah tidak lama tetangga saya yang anaknya Mas Baya itu namanya Raswedi teriak kebakaran, api udah nyala. Langsung api udah atas-atas, ke atas rumahnya orang itu. Langsung saya keluar. Tapi untuk keluarga semua selamat? Selamat, alhamdulillah selamat. Kita terima informasi dari Rapi bahwa terjadi 65 di lokasi ini kurang lebih jam 3.53. Jam 3.53. Saat ini kami mengerahkan 7 unit untuk
Damkar Kota Balikpapan, tambah bantuan 1 unit dari Polda dan bekerja sama dengan TNI. Berapa rumah terbakar, Bang? Saat ini rumah yang terbakar 1 unit, data sementara, dan ada beberapa yang terdampak. Akibat kebakaran ini, 1 warga harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Sejauh ini, penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Akibat terjerat kasus tindak pidana pornografi, seorang komisioner KPU Kabupaten Berau berinisial ARD hingga Selasa siang masih dimintai keterangan oleh polisi. ARD kini ditetapkan menjadi tersangka akibat terjerat kasus tindak pidana pornografi. Kapolsek Tanjung Redep menyatakan perkara tersebut bermula pada akhir tahun 2024 saat korban memilih berhenti bekerja sebagai staf KPU. Keputusan itu diambil karena perempuan itu merasa risih dengan pelaku ARD. Korban semakin tidak nyaman setelah pelaku mengancam akan menyebarkan foto syurnya. Diduga ancaman itu diberikan karena perempuan itu merupakan teman dekat pelaku namun tanpa status. Jadi berdasarkan pemeriksaan dari penyidik, memang pada tahun 2024 akhir bulan Desember itu memang yang bersangkutan korban ini resign dari kantor KPU, dan itu didasari karena yang bersangkutan juga merasa terintimidasi karena diancam oleh tersangka ini apabila memutuskan hubungan dengan yang bersangkutan maka akan disebarluaskan foto-foto syur dari hubungan tanpa status kemarin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARD dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. ARD pun kini telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai anggota KPU. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemerintah Kota Samarinda akhirnya angkat bicara terkait aksi penolakan relokasi Pasar Subuh di Jalan Yosudarso, Samarinda Kota. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan keputusan untuk tidak memindahkan pasar tidak dilakukan sekonyong-konyong. Semuanya bermula dari keinginan pedagang yang meminta agar pasar tersebut segera dipindahkan. Bukti dari keinginan tersebut dikirimkan pedagang melalui 2 surat. Dalam suratnya, para pemilik lahan meminta agar Pasar Subuh segera dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Jadi, 2 kali pemilik lahan meminta kepada pemerintah kota. Ya mungkin sang pemilik tanah ingin memanfaatkan tanahnya atau bagaimana kita nggak tahu. Permintaan yang pertama jauh sebelum ada gagasan relokasi. Setelah muncul di media ada rencana relokasi, beliau perbaharui lagi suratnya. Jadi 2 kali pemerintah kota menerima surat. Sebelumnya, pedagang dan warga Gang 3 Jalan Yosudarso melakukan aksi protes dengan memasang spanduk yang berisi petisi penolakan pemindahan Pasar Subuh. Mereka khawatir pemindahan itu akan berdampak terhadap pendapatan sehari-hari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.